Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, balik lagi sama gue Maulana Kris Sutanto di sini. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi Nick Mood Jilid 2. Bareng sama saudara gue ada Sidik dan Lola. Dan masih sama bini gue, Kristina. Oke, di Nick Mood kali ini pastinya lebih seru. Mau tahu kayak gimana? Lanjut ke videonya. Di Nikmut kali ini karena kita kedatangan tamu spesial asik pakai telur. Oke, jadi bintang tamu kita kali ini tuh Nikmut juga, dia nikah muda juga. Waktu itu intinya gue masih baru lulus, dia udah nikah duluan gitu. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Apa sih rasanya nikah muda? Ya kalau menurut gue sih kalau nikah muda ya seneng lah, happy. Wih. Yeah. Soalnya kalau udah punya anak itu, kalau nikah muda itu ya, anak kita dewasa itu kita masih muda. Ya kan, bener ya? Jadi ya. Mereka punya strategi yang sama. Jadi tuh anak kita udah agak gede itu, kita tuh nggak dianggap kayak yang ibu-ibu udah tua banget, maksudnya masih muda lah, makanya jadi bisa dianggap teman. Jadi ya masih kan? seru. Kayak adik kakak gitu. Jadi. Bener-bener. Tapi pas lagi ngejalanin kayak gitu, sebetulnya yang ngajakin nikah duluan di antara kalian berdua itu siapa? Yang ingin nikah, pengen nikah duluan nih. Maksudnya, gue pengen nikah, lu mau nggak gitu kan? Kalau kayak kita kemarin gimana lah? Dia duluan. Iya. Sama sih gue. Sama. Mungkin nggak ngobat kali ya. jadi kelihatan nih teman-teman. Tunggu. Dia mungkin semi 5 langkah kedua kali. Iya, pacar 5 langkah. Jaraknya nggak jauh ya? Nggak jauh. Nggak. Paling berapa meter lah. Jarak 2 meteran lah. Oh jadi Lewat 5 langkah. terus pas lagi PDKT itu pakai pacaran nggak? Berapa lama kalau misalnya pakai? Pacaran sih pakai. Berapa Waktu lama? itu sih awalnya deket-deket ya, namanya kita tetangga, awal pacar 5 langkah. Ya paling Itu cuma sekedar jalan biasa. ya doang. jalan biasa. Tanpa status ya. Ya, Tanpa status jalan-jalannya awalnya asal digonceng ya kan. Boncengan, ya kan. Muter-muter aja gitu. Tahun berapa tuh pertama kali lu pacaran lah gitu? Tahun 2010. 2010. Enggak dong. Tahun 2000. Peli aja. Nikah Oke. kita aja 2011. Oke, Ini kan mulai pacaran konflik ya. Aku suka ya seperti ini. Pacarannya dong. Ini kan pacaran 2010, nikahnya 2011. Masih emang kita setahun doang ya? Iya dong. Iya lupa dia. Enggak Iya, dong. iya. 2008 ya? 2008. Iya, 2008. Jadi di 2008 bikin komitmen pacaran, Iya. ya kan? Terus lama kemudian lo mutusin untuk merit berdua. Betul. Terus pas nikah tuh ada rasa takut gak? Ya nikah sih pasti ada lah rasa takut. Ya coba jelasin rasa takut pertama kali lu pengen lu itu, wah gue pengen merit nih besok nih. Rasa takut lu apa gitu? Rasa takut gue itu yang pertama kalau misalkan untuk acara pernikahan ijab kabul. Ijab kabul. Ijab kabul pasti grogi lah. Hmm. Disaksin sama tetangga, saudara, apalagi kan family pada datang semua. Apalagi ya calon-calon kayak seperti mertua hadir semua, itu kan pasti. Kedua ya rasa takutnya ya kita namanya keluarga gitu ya, namanya keluarga kan kita takutnya nggak bisa nafkahin lah atau gimana untuk kedepannya gitu kan. Kita kan nikah kan nggak jangka waktu pendek, untuk selamanya. Betul. Tapi kalau misalnya udah dalam ikatan pernikahan itu biasanya kan rezeki emang Allah udah yang ngatur. Jadi nggak usah perlu ada rasa takut lah, kan namanya rezeki anak di dalam keluarga itu kan ada rezeki anak, rezeki suami, rezeki istri. Kalau kita ya sama-sama insya Allah lah gitu, ketemu jalan.
Walaupun Jangan. sedikit ya kita syukurin aja gitu. Yang Bersyukur. Kan lama-lama jadi bukit. Oh iya benar-benar. Yang penting bersyukur. Nah, iya, Yang benar-benar. penting bersyukur. Terus intinya tuh buat teman-teman yang mau merit juga, jangan takut ketika memang udah punya niatan merit, ya dijalanin aja lillahi ta'ala. Karena setiap orang itu gue yakin ada rezekinya masing-masing gitu. Iya, Pasti ya, pasti kan, setuju ya. Nah, oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Berapa lama kalian punya niatan untuk menikah pada saat kalian berhitung? Waktu itu sih untuk jangka waktu komitmennya itu untuk pernikahan sih. Kayaknya dadakan ya? Iya, dadakan. Dadakan Kayaknya ya. dadakan. Pokoknya intinya sih kita ya Udah cocok gitu. Udah Ya cocok, udah. Udah lah, jalan aja Ah, gitu. Jangan Jadi- sampai kita ngejagain jodoh orang. Nah. Udah kelamaan di situ ya kan. Ya, teman-teman, ini kita nggak ada diskusi sama sekali sebelumnya ya. Tapi jawabannya sama. Masa ya? Ya gitu. Oh iya. Jadi kemarin tuh pas lagi kita ini, jangan sampai gue jagain jodoh orang. Nah, iya, iya. Gitu. Soalnya kita udah lama pacaran terus tau kita Iya. ngejagain jodoh orang doang kan Betul, gitu. betul, betul. Kalau menurut lu nikah pas lagi itu kan, pas lagi lu jalan berdua itu kan nikahnya nikah muda nih. Nikah ideal buat kalian berdua tuh umur berapa Iya. mestinya? Buat cewek sama cowok. Idealnya. Ideal mestinya ya rata-rata lah. Biasanya rata-rata. Kalau dari menurut gue gitu ya. Hmm. Kalau perempuan sih harusnya ya sekitar kalau gue ya 20-21 lah. 21. Karena ya emang gue pengennya begitu gitu. Oh, ya oke. itu tadi kembali lagi ke awal Ini- kalau punya anak. Hmm. Jadi kita nggak terlalu yang Beda tua, jauh beda gitu jauh ya. sama anak gitu. Masih kayak adik kakak gitu kan. Betul. Terus Tapi ini kalau ini oh, oke, pandangan oke, Bos. Paling kalau untuk gua pribadi ya, Hmm. kalau menurut gua sih Cowok, kalau cowok gitu. 27-an lah. 27. 27. Pas lagi lu merit itu umur berapa? Gua merit umur sekitar Berapa? Dia lupa. Dia lupa guys, dia lupa. Dia lupa dia usianya berapa guys. Dia lupa umur. waktu itu sih sekitar 24 lah. 24 ya. 24. Ya, sekitar umur 24 Iya, tahun. 24 Jadi 24 tapi tahun. menurut lu pribadi itu buat dari sisi Dik bilang 27 untuk cowok, dan Cowok. 21 untuk cewek. Iya. Ya. Tapi ini ya Bukan jadi patokan. bukan jadi patokan ya. Ini Iya. range setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Karena kemarin kalau kita berdua bilangnya untuk perempuan itu rata-rata Paling mentok tuh biasanya 25 ideal tahun. ideal 25 tahun Kan paling iya, mentok ya. iya. Maksudnya Iya, iya. ideal lah mentok lah biasanya gitu. Begitu kalau untuk yang cowok tinggal ngikutin aja ya ceweknya. Iya betul. Sebenarnya tinggal ngikutin ceweknya. Tergantung dari Iya. dari Sebenarnya sih cowok mah nggak ada Patokan. nggak ada patokan usia berapa dia harus nikah ya gitu. Nih versi cewek, nih aku tanya berdua kalian. Menurut kalian sebetulnya kemapanan itu penting nggak sih pas lagi mau merit? Cowoknya tuh harus mapan gitu loh. kalau mapan sebenarnya sih ya Gimana? ya? Penting-penting enggak sih? Bener ya. Kalau mapan itu kan nggak bisa dijadiin patokan ya. Kalau emang dia udah ada niatan, terus kalau emang dia mau berusaha gitu, ya kenapa enggak Kenapa jalanin jalanin aja, aja. bener gitu kan. Kalau tunggu sampai mapan ya nggak jadi Iya bener. Oke. Jadi kalau sudut pandang cewek begitu, kalau sudut pandang Ya sudut kalian lah. karena saya jadi hostnya. Sombong amat. Saya jadi hostnya ya kan. Saya bertanya kepada ya coba kalau menurut lu Kalau menurut- lu tuh mapan itu penting gak sih pas lagi mau merit? Banyak banget nih Untuk soalnya. mapan sih untuk kedepannya sih kalau untuk mau sebelum merit ya, Hmm. kalau sebelum merit sih sebenarnya sih ya nggak ada patokan juga sih untuk mapan ya. Yang penting kita ada niat usaha untuk kedepannya kita untuk menjalin Kerjasama gitu ya. kerjasama, betul ya. Niat kerja yang baik lah, tekun. Intinya kan buat keluarga juga. Betul. Iya. Betul, aku setuju. Nggak ada patokannya Betul, untuk betul. benar-benar untuk sukses dulu baru kita. Ya. Iya. Soalnya kan ada beberapa nih dari teman-teman juga, gua sebelumnya sempat observasi juga, Iya. tanya-tanya ke orang-orang sekitar juga. Menurut lu umur lu segini lu udah pantas nikah belum sih gitu. Ada yang bilang, "Yo gua mau nikah." Tapi lu menikah karena apa? Karena banyak lah pokoknya. Ada banyak Ya, dan faktor lah gitu ada ya. salah satunya gitu karena gua belum berani nikah padahal umur gua udah 29 tahun. Iya. Kenapa? Gua tanya sama dia kan. Kenapa bro lu nggak mau nikah?
belum mau nikah, Belum mau nikah. gue belum mapan, gue belum punya rumah, gue belum gitu. Nah, kita kan kembali lagi perspektif orang berbeda-beda, sudut pandang orang berbeda-beda, cara berpikir orang berbeda-beda gitu. Pertanyaan selanjutnya, pada saat kalian merit itu cobaan apa yang kalian rasakan pada saat pertama kali membangun rumah tangga? Dan ini udah gue observasi ke banyak orang. Jawabannya apakah sama atau tidak gitu. Ayo. Kalau menurut lu berdua, cobaan pertama kali pada saat menikah tuh apa? Cobaannya sih ada ya pasti ya. Pasti ada sih. Ya kalau untuk cobaan sih namanya baru nikah awal. Apa tuh? Lebih ke arah aspek mana gitu? Kebanyakan ya kita ini ya ya berantem lah. Iya, kayak seperti ya kita kayak seandainya nih di rumah atau gimana masalah keuangan, materi biasa kayak gitu namanya. Masalah Ekonomi. Yang kedua sih untuk masalah seperti itu biasanya yang sering gitu ya, paling yang masalah kayak sehari-hari nih, seandainya kalau lagi nih ya beda pendapat lah. Iya. Itu kan karena baru-baru awal Masih ya. belum tahu, belum beradaptasi. belum ini deh. Kalau sekarang kan iya, kalau sekarang udah Jadi agak kan lama. jadi kita yang nggak klop lah masih ini. Masih yang egonya masih masih iya. bener-bener. Betul, gue setuju itu. Dan ini membuktikan bahwa observasi yang sebelumnya juga valid ke mereka. Jadi buat teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan nantinya, jangan kaget di awal pasti cobaannya itu 80% adalah ekonomi. Iya. Iya termasuk kita. Karena cuma dia doang banyak. Jadi udah banyak banget nih dari sekian banyak teman-teman gue yang lain, saudara-saudara gue yang lain. Kecuali kalau dia nikah, posisi nikahnya ya memang udah punya segalanya, lain udah cerita mapan ya, ya. gitu ya. Enggak. Aku dapat lagi nih. Jadi teman-teman nih, buat teman-teman yang lain yang mungkin yang lagi dengerin nih, ada nih ada beberapa orang yang mereka memang sudah mapan jadi orang tuanya itu udah mampu untuk membiayain dia. Ketika dia itu mau merit, itu benar-benar dibiayain full sama dia, tapi si anaknya itu ternyata tetap mengalami cobaan pada aspek materi atau ekonomi yang tadi yang sempat kita bahas itu. Tapi dengan seni yang berbeda. Kalau si Dik sama gua, karena kita memang notabene itu dari orang biasa, dari keluarga yang biasa, yang nggak gimana ya, nggak wah gitu. Nah kalau yang ini keluarganya wah, tetap aja, bahkan sampai ujung-ujungnya, sorry banget gue bisa bilang dia divorce berdua. Itu karena si istrinya itu merasa perubahan ekonomi pada saat pacaran sama menikah tuh berbeda. Jadi ada ketidakcukupan. Padahal mampu keluarganya. Bingung nggak? Dan itu beneran, dan itu uji dia beneran. Jadi buat teman-teman yang mau merit, itu salah satunya yang pertama kali kemungkinan besar 80% yang akan kalian rasakan. Walaupun kalian dikatakan mapan pun harus hati-hati pada cobaan ekonomi tersebut. Bener-bener nih gitu. Tips-tips apa yang bisa lu bagiin buat teman-teman semua yang mungkin mau merit tapi mungkin usianya masih muda? Saran-saran misalnya. Menurut gua sih kalau untuk mau nikah merit muda gitu ya, saran-sarannya yang satu ya bertanggung jawab lah, pada berkomitmen ya. Terus kedua, kalau misalkan ini ya mendekatkan diri kepada Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita ya yakinin dulu bahwa dia tuh emang benar jodoh yang tepat buat kita gitu. Ya. Saling melengkapi, menerima kekurangan satu sama yang lain. Jangan satu sama yang lain. Oh itu beda lagi perbedaannya. Beda lagi artinya itu kan. Satu sama yang lain. Ya, Satu sama lain. Aku suka jawaban itu. Oh no. itu tidak bisa. Pokoknya
Pokoknya seru banget nih guys. Nikmut 2 kali ini bareng sama Abang Sidik dan Kakak Lola. Sama si muda ya. Gue formal banget. Ya, intinya tuh sharing-sharing kita kali ini cuma pengen berbagi kisah aja bahwa ini yang kita lalui pada saat kita menjalani nikah muda itu perjalanan seperti ini loh gitu. Dan nggak memungkiri juga buat teman-teman yang mungkin usianya sudah matang pasti ada keraguan-keraguan atau kegelisahan pada saat memerit. Mulai dari tadi ijab kabul ya buat cowok ya. Buat cowok ijab kabul mungkin setelah itu kalau gue mikirin pas lagi anak gimana nanti gue bisa gokil. Apa-apa. Dari kita semua nih berharap sih kalian lebih dekat lagi sama Tuhan, mendekatkan diri, berdoa buat yang buat yakinin lagi intinya bahwa itu jodoh yang tepat terakhir. Dan kalian tuh bayangin aja nanti setiap hari soalnya bakal ketemu dia, bangun tidur ketemu dia, mau tidur juga ketemu dia, pokoknya setiap hari sama dia gitu. Jadi dari saran dari kita lebih yakin yang tadi ya, terus tambah lagi kemapanan itu bukanlah patokan untuk menikah gitu, karena banyak uang belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu bagaimana kita yang mengemas, bagaimana kita yang menjalani, bagaimana kita yang mensyukuri gitu. Akhir kata, gue Maulana Krisanto. Aku Rizkina. Lola. Jadi, asik. Kita semua pamit. Terima kasih udah menyematkan diri untuk nonton video ini. Semoga kalian banyak berkah, lebih lancar lagi rezekinya. Dan besok nih kita bakal puasa ya. Kita akan menjalankan ibadah puasa. Dan selama menjalankan ibadah puasa, bagi teman-teman yang menjalankan, semoga ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin barokah kita, semakin banyak rezeki untuk kita dan jaga kesehatan ya. Semoga juga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Biar kita bisa hidup normal lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.